Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamka Dewantoro dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh dan rute perjalanan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama itu ada Portugis. Ekspedisi yang dilakukan bangsa Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511. Alfonso mengikuti rute perjalanan yang dilalui Bartolomeu Zeus Dias dan Vasco da Gama. Alfonso memulai perjalanannya dari Portugis. Dia berjalan ke Samudra Atlantik melalui pesisir barat benua Afrika, lalu berlabuh di Tanjung Harapan. Dari Tanjung Harapan lanjut ke pesisir timur benua Afrika. Pesisir timur benua Afrika. Nah, dari timur benua Afrika ini dia melanjutkan perjalanan lagi ke India. Dari India, dia melanjutkan perjalanan lagi ke Malaka, lalu terus sampai dengan Kepulauan Maluku. Nah, lanjut yang kedua, di sini ada Spanyol. Ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa Spanyol dipimpin oleh Ferdinand Magellan dengan kapten kapalnya Juan Sebastian Elcano pada tahun 1519. Ferdinand mengikuti rute perjalanan Christopher Columbus. Nah, dari Spanyol ini dia melalui Samudra Atlantik, pesisir selatan benua Amerika. Lalu dia melanjutkannya lagi ke Selat Magallanes. Dari Selat Magallanes, dia melanjutkan lagi ke Samudra Pasifik. Nah, dari Samudra Pasifik itu dia bersandar atau berlabuh di Filipina dan melanjutkannya lagi ke Ternate. Nah, yang ketiga ada Belanda. Ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1595. Cornelis de Houtman berangkat dengan kekuatan 4 kapal, 249 awak kapal, dan 64 meriam. Rute perjalanannya yang dilalui bangsa Belanda mengikut rute perjalanan bangsa Portugis. Nah, dari Belanda, dia mulai melakukan perjalanannya ke Samudra Atlantik. Dari Samudra Atlantik, dia melalui pesisir barat benua Afrika. Lalu, dia berlabuh di Tanjung Harapan dan memulai perjalanannya lagi ke Selat Sunda dan Samudra Hindia, melalui Samudra Hindia dan Selat Sunda, dan kemudian sampai di Banten. Hingga akhirnya mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Cornelis de Houtman berambisi untuk memonopoli perdagangan, sehingga rakyat mulai membenci dan mengusirnya hingga akhirnya Cornelis de Houtman kembali ke Belanda. Nah, yang terakhir nih, yang keempat ada Inggris. Kedatangan Inggris di Indonesia pertama kali pada tahun 1579 oleh Francis Drake dan Thomas Canfield dengan mengikuti rute pelayaran Ferdinand Magellan. Di sini Inggris memulai perjalanannya ke Kepulauan Haiti dan melakukan perjalanannya lagi ke Samudra Atlantik melalui pesisir selatan benua Amerika, lalu melalui Selat Magallanes. Dari Selat Magallanes dia berlanjut melalui Samudra Pasifik. Nah, dari Samudra Pasifik ini dia melanjutkannya lagi ke Pulau Guam, lalu ke Filipina, dan berakhir di Kepulauan Maluku. Hingga akhirnya sampai di Maluku, mereka membawa rempah-rempah dari Maluku dan kembali ke Inggris, sehingga Ratu Elizabeth I menginginkan untuk memperluas wilayah melalui pelayaran internasional. Karena itu,
Ratu Elizabeth I memberikan wewenang kepada EIC di India untuk mengurus perdagangan di wilayah Indonesia, sehingga Inggris mendirikan kantor-kantor di Indonesia pada tahun 1604, dan pada akhirnya pada tahun 1811 Inggris mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia. Ya, jadi itulah penjelasan saya tentang rute perjalanan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Cukup sekian dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.